Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Sahabat uang Anda, salah satu permasalahan yang sangat dominan dalam hidup ini adalah masalah keuangan. Lebih spesifik lagi, masalah hutang. Tidak jarang kita mendengar orang menjadi stres karena masalah ini. Terlebih apabila hutang yang ada mencapai jumlah yang besar hingga menimbulkan kebangkrutan perusahaan. Dampaknya bisa meluas kemana-mana. Bukan saja dampak buruk bagi perusahaan, tapi juga bagi kehidupan pribadi dan keluarga pemilik perusahaan serta karyawannya. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak Anda berdiskusi tentang kiat mengatasi utang. Silahkan bertanya apapun yang berkaitan dengan hutang. Entah utang pribadi, hutang kartu kredit, ataupun utang usaha. Sahabat uang Anda, sebagai pengantar saya akan menjelaskan tentang 3 langkah umum pelunasan hutang. Pertama, tahan nafsu belanja. Evaluasilah catatan keuangan pribadi Anda. Mungkin Anda akan terkejut ketika menyadari bahwa selama ini Anda membelanjakan uang lebih banyak untuk hal yang tidak perlu. Buatlah rencana belanja bulanan, bulan depan, dan taati, supaya Anda tidak mengulang pola belanja gila-gilaan. Kedua, cari uang lebih banyak. Bila Anda pedagang, tak ada salahnya menaikkan harga dagangan hingga 10%. Biasanya hal ini masih bisa diterima pelanggan. Untuk menambah uang cair, lihat juga barang-barang milik Anda. Mungkin ada yang berharga untuk dijual. Adakan garage sale di rumah atau bergabunglah dengan kegiatan serupa yang terorganisasi. Ketiga, jualah aset. Jika jumlah utang Anda masih tetap besar setelah Anda menempuh berbagai langkah, mungkin sudah waktunya Anda menjual mobil mewah Anda dan menggantinya dengan yang lebih murah, baik harga maupun biaya operasionalnya. Atau pindah rumah dengan harga belinya atau sewanya yang lebih murah. Atau mungkin Anda harus memindahkan sekolah anak ke sekolah yang lebih murah. Siapkan mental untuk menghadapi hal ini. Baiklah sahabat uang Anda, saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk untuk line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda. Dan mohon jangan menyebutkan nama produk ataupun nama perusahaan. Jangan lupa, passwordnya uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, mengapa kita perlu membuat prioritas dalam melunasi hutang? Alasan utamanya biasanya adalah karena jumlah utang Anda lebih besar dari 30% penghasilan Anda dalam setahun. Selain itu, selama melunasi hutang, kebutuhan hidup sehari-hari pun tetap harus dipenuhi. Kita tidak mungkin mengalokasikan seluruh gaji kita untuk membayar hutang, bukan? Nah, bagaimana urutan prioritas pembayaran hutang itu? Prioritas ketiga, misalnya cicilan kredit rumah atau mobil, jika menunggak terlalu lama mungkin akan disita, sehingga mengganggu produktivitas Anda. Prioritas kedua, hutang yang menyangkut kepentingan keluarga, misalnya pinjaman untuk anak sekolah, yang jika tidak dibayar mungkin akan membuat anak Anda tercoret dari daftar murid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari telepon. Halo uang Anda. Anda di tangan kendali Anda. Iya. Iya, mau tanya Ibu. Dari mana dengan siapa? Pak Yori di Tebet. Iya, silakan. Iya, jadi apakah kita itu dalam berbisnis bisa berhutang dengan jumlah unlimited, tak terbatas gitu, karena investment, suatu bentuk investment yang nilainya sangat tinggi. Apakah dalam hutang itu juga harus kolateral, dalam artian kita harus punya aset yang mendekati jumlah yang sama dengan yang kita berhutang, atau sebenarnya
unlimited untuk kita melakukan hutang itu, Bu? Baik Terima Pak kasih. Yuri. Ya, baik Pak Yuri, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya bahwa apakah kalau kita berhutang bisa tanpa ada batasan? Ada dua macam pinjaman untuk bisnis. Yang pertama, Anda bisa mengajukan pinjaman tanpa agunan, yaitu pinjaman tidak menggunakan kolateral. Yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan slip gaji dan persyaratan lainnya. Berapa besarnya? Tentu saja tetap ada batasan. Biasanya Anda akan diberikan kartu kredit berdasarkan dari kartu gaji Anda dan biasanya 80% maksimum yang diberikan. Begitu pula untuk pinjaman dengan menggunakan agunan, misalnya mempunyai rumah atau aset lainnya untuk diagunkan untuk pinjaman. Nah, bank pun tidak akan memberikan semuanya. Dia tetap akan melihat. Mereka akan melihat berapa yang bisa diberikan. Maksimum dari yang diberikan sebesar 80%. Tetapi bagaimanapun setiap bank mempunyai aturan sendiri-sendiri. Itu jawaban dari saya untuk Bapak Yori di Tebet. Semoga jawaban saya bermanfaat. Ya. Halo, uang Anda? Halo. Ya, silakan dari mana dan dengan siapa dan passwordnya Pak? Dari Rio. Iya. Uang Anda ada di kendali Anda. Iya, silakan. Begini Mbak, kalau kita sudah pernah berusaha, Ya. setelah itu gagal habis total, nah aset pun tidak ada lagi, langkah apa yang harus dilakukan? Dan hutang di bank kira-kira hampir 1 miliar lah kurang lebih Mbak. Cukup Baik. itu aja dulu Mbak. Ya, baik. Baik Pak Rio dari Lampung, saya turut prihatin atas musibah yang Anda alami. Wah, tentunya ini tidak mudah karena masih meninggalkan sekian banyak pinjaman atau hutang di bank, sedangkan aset sudah tidak ada lagi. Yang perlu Anda lakukan adalah memang tidak ada jalan lain, kita harus berusaha untuk mendapatkan uang tersebut. Lalu lakukan datang ke bank untuk minta reschedule atau restrukturisasi dari hutang Anda. Kemungkinan besar kalau bank sudah melihat keadaan Anda bangkrut, bank akan memberikan prioritas. Artinya bisa jadi bank akan memberikan pengembalian kepada Anda. Maksud saya Anda akan mengembalikan hanya dalam bentuk pokok uangnya saja, tetapi tidak termasuk di dalam bunga yang akan dibayar oleh Anda. Nah, silakan Bapak Rio mencoba untuk datang ke bank dan bernegosiasi. Semoga jawaban saya bermanfaat. Baiklah, saya akan membuka line telepon kembali. Nah, sambil menunggu telepon kemudian, saya akan melanjutkan pembacaan tadi. Prioritas pertama, bayar dahulu hutang kartu kredit Anda. Jika Anda punya lebih dari satu, prioritaskan yang berjumlah dan berbunga tinggi lebih dahulu. Kini saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa. Bu Rina, saya punya utang kartu kredit banyak sekali. Hampir 5 kali lipat gaji saya. Terus terang, saya tidak mampu membayarnya. Saya takut didatangi debt collector. Sebenarnya saya ingin menyelesaikan masalah ini supaya cepat selesai. Baik, halo dengan uang Anda. Halo uang Anda. Halo, ya uang Anda di tangan Anda. Silakan dari mana dan dengan siapa? Dari Dana di Jakarta. Ya, silakan. Ya, mau menanyakan kalau tadi dikatakan bahwa hutang itu kalau bisa dioptimalkan untuk diseimbangkan dengan pemasukan ataupun income yang ada. Ya. Kadangkala utang itu bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya investasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa banyak kita harus berhutang, berapa persen daripada income yang ada, dan juga sepertinya hutang untuk investasi, apakah itu merupakan suatu hal yang baik untuk keluarga? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dana di Jakarta.
Untuk hutang, kita bisa menggunakan hutang untuk meningkatkan aset. Karena kalau dengan meningkatkan aset, maka perbandingan antara hutang dengan aset akan semakin baik. Nah, berapa sebenarnya yang wajar untuk hutang yang aset di dalam arti untuk KPR atau pemilikan rumah atau properti itu 30% masih dianggap wajar. Lebih dari itu, 30% dari cicilan setiap bulannya atau 30% dari penghasilan setahun sudah terlalu besar. Lalu kalau misalnya meminjam uang untuk meningkatkan aset, apakah itu baik? Tentu saja itu baik selama kita mampu membayarnya. Jangan sampai terlalu banyak mengambil cicilan untuk properti, sesudah itu kita tidak sanggup lagi membayarnya.